Tambang liar longsor, 3 orang penambang ditetapkan sebagai tersangka. Habis kesabaran seorang ayah penjarakan anak kandungnya sendiri. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, tim gabungan Satreskrim Mapolres Muara Enim dan Dirkrimsus Polda Sumsel berhasil mengamankan 3 orang yang diduga pelaku penambang ilegal. Penangkapan 3 orang tersangka ini ditindaklanjuti tewasnya 11 pekerja tambang. Tim gabungan Satreskrim Mapolres Muara Enim dan Dirkrimsus Mapolda Sumsel berhasil mengamankan 3 orang yang diduga turut serta melakukan penambangan liar di pertambangan milik rakyat Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Ketiga tersangka adalah Danal Supriyatna, tersangka B dan M. Selain para tersangka, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni karung, sepatu boots, ember, rencong, batu bara, 2 unit sepeda motor, dan 4 buah cangkul. Kepada petugas kepolisian, tersangka mengaku terpaksa melakukan penambangan liar untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Per hari, para pekerja tambang bisa mengangkut sebanyak 80 karung batu bara dengan upah Rp100.000 sampai Rp150.000. Kapolres Muara Enim AKBP Doni Eka Saputra mengatakan, usai mengevakuasi para korban, tim gabungan langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi. Tak hanya menangkap 3 tersangka, petugas kepolisian juga terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap tuntas sampai ke akar-akarnya. Ini akan terus kami kembangkan, tidak hanya kepada orang-orang yang terlibat dalam penggalian, namun juga bisa mencari tahu apakah ada yang menyuruh melakukan penggalian, apakah ada yang mengorganisir mereka, mengajak mereka untuk bersama-sama melakukan penggalian di tempat tersebut. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, aktivitas tambang di lokasi kejadian telah ditutup dan dinyatakan dalam status quo. Petugas juga akan melakukan patroli rutin agar tidak ada lagi aktivitas tambang di lokasi kejadian. Dari Muara Enim, Dede Suhendra, iNews melaporkan. Sementara itu, penyelidikan kasus tewasnya belasan pekerja tambang akibat longsor, Satreskrim Mapolres Muara Enim di backup Mapolda Sumsel dan Mabes Polri. Selain mengamankan 3 tersangka, kepolisian juga memastikan akan ada tersangka baru. Penyelidikan kasus tewasnya belasan pekerja tambang di Desa Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim, Satreskrim Polri Muara Enim di backup langsung tim dari Direktorat Bariskrim Mabes Polri dan Direktorat Reskrim Polda Sumsel. Tim gabungan yang berjumlah kurang lebih 20 orang turun langsung melakukan pengecekan lokasi tempat kejadian perkara dan penyelidikan terkait belasan pekerja tambang yang tewas akibat tertimbun longsor. Polisi juga melakukan pengecekan lokasi tambang lain yang terletak tak jauh dari lokasi tambang tempat kejadian. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim, AKP Dwi Satya Aryan menyatakan, pengecekan lokasi kejadian untuk pengambilan full bucket data awal guna kegiatan proses penyelidikan selanjutnya. Polisi juga menetapkan 3 penambang ilegal sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Dari Polres Muara Enim, kami dari Satreskrim dan gabungan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel sudah melakukan proses penyidikan terhadap 3 tersangka yang melakukan penambangan ilegal. Kemungkinan berkaitan dengan nanti pengembangannya, kita akan lebih dalami lagi siapa-siapa yang terlibat. Tentunya nanti. Petugas harus berjuang untuk bisa sampai ke lokasi kejadian. Kondisi medan yang berlumpur mengakibatkan kendaraan terjebak di kubangan lumpur. Proses evakuasi kendaraan memakan waktu kurang lebih setengah jam. Dari Muara Enim, Dede Suhendra, iNews melaporkan. Tewasnya 11 pekerja tambang akibat longsor di tambang rakyat Desa Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim menjadi perhatian serius oleh DPR RI. Wakil Rakyat Ketua Komisi 7 DPR RI Alek Nurdin akan mengumpulkan pemangku kepentingan untuk menuntaskan kasus tambang ilegal.
Tewasnya 11 pekerja tambang akibat tertimbun longsor di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, menyibak tabir bobroknya pengawasan pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal. Tak hanya itu, keberadaan tambang ilegal di wilayah Kabupaten Muara Enim tak lagi malu-malu. Seakan menantang, pertambangan ilegal berani terang-terangan. Ini dibuktikan dengan adanya ribuan tumpukan karung berisi batu bara yang berjejer di pinggir jalan. Bahkan dengan adanya kasus tewasnya 11 pekerja tambang tak menyurutkan niat pekerja lain untuk tetap bekerja di lokasi tambang ilegal. Kurangnya pengawasan dari pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Alek Nurdin, langsung mendatangi lokasi penambangan ilegal. Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Muara Enim sudah berlangsung lama dan sudah menjamur di beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim. Untuk dapat membenahi permasalahan tersebut, Alek Nurdin akan membawa kasus ini ke tingkat pusat dan akan memanggil seluruh pemangku kepentingan guna dilakukan pembahasan lebih lanjut. Tidak bisa diselesaikan di hulu, harus sampai ke hilir. Faktanya, Pak? Kita seminggu keluar dari sini ini mulai lagi. Jadi siapa pembelinya, penadahnya, siapa yang ngangkut, itu harus diselesaikan. Sebelumnya diberitakan belasan pekerja tambang tewas tertimbun longsoran tanah saat tengah bekerja di tambang milik rakyat. Jenazah pekerja tambang berhasil dievakuasi, selanjutnya dikembalikan kepada pihak keluarga. Dari Muara Enim, Dede Suhendra, iNews melaporkan. Pemirsa, habis kesabaran seorang ayah penjarakan anak kandungnya sendiri. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster.
yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Musirawas terpaksa melaporkan anak kandungnya sendiri ke polisi. Sang ayah sudah tak tahan lagi dengan perbuatan sang anak yang kerap mencuri uang miliknya dan menggelapkan 4 unit sepeda motor miliknya. Kekesalan Sofian 47 tahun kepada anaknya Riko 24 tahun, warga Dusun 3, Desa Muara Kati Lama, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas, sampai pada batasnya. Karena kelakuan sang anak yang sering menggelapkan sejumlah sepeda motor miliknya, membuat dirinya terpaksa melaporkan ke pihak yang berwajib. Agar anaknya dipenjara supaya jera dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Diakui Riko, dirinya sudah sering menjual sepeda motor milik ayahnya. Terakhir dijual seharga 4 juta rupiah yang ia gunakan untuk paya-paya minuman keras bersama teman-temannya. Usai mendapat laporan orang tuanya, polisi kemudian menciduk pelaku tanpa adanya perlawanan. Apa kok bisa ajak itu, Pak? Ya untuk itu aku main itu untuk main sama kawan, sama ke pesta, sama itu main judi. Enggak ada rasa dendam, enggak. Memang kesalahan dari saya sendiri yang buat, Pak. Kepala Unit Reskrim Polsek Muara Beliti, Ibda Chandra Anugrah mengatakan, sang ayah terpaksa melaporkan anaknya sendiri akibat tak tahan lagi dengan ulah sang anak yang kerap mencuri uang dan menjual 4 sepeda motor milik sang ayah. Datang ke Polsek melaporin bahwa telah terjadi penggelapan sepeda motor dan pelakunya itu anaknya sendiri. Nah, setelah itu beberapa hari kita lakukan penyelidikan, akhirnya kita dapat info pelaku sedang berada di daerah sekitar SMA 1 Muara Beliti. Kemudian kita meluncur sana, kita lakukan penyelidikan, pemantauan. Meski berharap ke depan anaknya sadar dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun Riko terancam atas perbuatannya yang terjerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. 3 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korbannya menderita luka parah berhasil ditangkap Subdit Jatan Ras Mapolda Sumatera Selatan. Motif awal pengeroyokan dan penganiayaan hanya karena saling senggol di lokasi tempat hiburan malam. Ketiga orang pelaku pengeroyokan, yaitu Andreas 20 tahun, Cihan 23 tahun, dan Rio Rivaldi 19 tahun, langsung dilakukan pemeriksaan di Subdit Jatan Ras Mapolda Sumatera Selatan usai dilakukan penangkapan. Ketiganya melakukan penganiayaan terhadap Danu 23 tahun dan Adrian Arusanto 24 tahun. Kedua korban berstatus mahasiswa tersebut dikeroyok ketiga pelaku di sebuah taman kota, lokasi di Kambang Iwak, di Jalan Tasik, Ilir Barat 1, Palembang. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi berhasil menyita senjata tajam berupa sebilah celurit dan 2 bilah pedang. Dari keterangan ketiga pelaku, perseteruan terjadi antara korban dan pelaku hanya karena sama-sama membela teman mereka yang sedang bertikai. Kejadian berawal saat terjadinya salah paham antara Entis, merupakan teman dari pelaku, dengan Mandala Putra, merupakan teman si korban. Berawal dari saling senggol di suatu tempat hiburan malam di Jalan Veteran, keduanya berjanji akan menyelesaikan masalah di lokasi kejadian, yaitu Taman Kambang Iwak, Palembang. Akan tetapi keduanya justru saling menelepon rekan-rekan mereka untuk datang ke lokasi kejadian. Keributan tak terhindarkan dikarenakan kedua belah pihak sama-sama saling membawa senjata tajam. Perkelahian berujung pengeroyokan pun terjadi. Danu dan Adrian terkena sabetan senjata tajam. Bahkan korban Adrian langsung dilarikan ke rumah sakit akibat luka parah yang dideritanya. Permasalahannya
sih setahu saya kan cuma minta tengahnya aja. Sudah datang mereka langsung buletin teman gitu. Terus yang mengkomandoi nyerang siapa? Yang mengkomandoi nyerang sampai luka korban? Enggak, ada teman aja. Kita kan ngeliat teman di buletin langsung bergerak pulang kan. Oh gitu ya. Sebelumnya, Jatanras Mapolda Sumatera Selatan telah mengamankan 5 pelaku hendak kabur ke Pulau Bangka. Namun hasil pemeriksaan terbukti 3 pelaku yang melakukan pengeroyokan dengan barang bukti celurit dan pedang yang ikut diamankan. Sudit Jatanras mengamankan 3 pelaku ya. Awalnya kita mengamankan 5 pelaku itu terkait dengan laporan korban atas kejadian penganiayaan ya yang menggunakan senjata tajam. Di antaranya adalah samurai, kemudian pedang, kemudian celurit. Ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Ketiganya terancam dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Peng Daus iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolrestabes Palembang menetapkan seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang sebagai tersangka kasus penganiayaan kepada suami. Penetapan tersangka setelah polisi memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan bukti. Gita, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang, dilaporkan balik oleh suaminya sendiri. Diperiksa secara intensif dan tertutup di ruang penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolrestabes Palembang. Dalam pemeriksaan tersebut, pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik atas kasus penganiayaan yang dilakukannya kepada suaminya sendiri. Penetapan tersangka setelah laporan polisi mendapatkan laporan dari suami tersangka, serta memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Namun menurut kuasa hukum tersangka, penempatan tersangka oleh penyidik dinilai janggal. Pasalnya, tersangka yang bertubuh kecil dan lembut tidak mungkin mampu melakukan penganiayaan ke suaminya yang bertubuh lebih besar. Meski demikian, kuasa hukum tersangka tetap menghargai hukum dan meminta penyidik tidak menahan tersangka karena kuasa hukum akan mengajukan pra-peradilan. Bahwa klien kami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sesungguhnya tuduhan itu tidak benar dan semua kita tuangkan dalam BAP. Baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka hari ini itu sudah kita bantah semua itu tidak benar. Sementara itu, kuasa hukum suami tersangka meminta penyidik bersikap adil dengan segera menahan dan melimpahkan berkas perkara tersangka ke pengadilan negeri. Suami tersangka sudah terlebih dahulu ditahan dan akan menjalani sidang peradilan atas laporan yang dibuat oleh tersangka. Dan terhadap penuntut umum juga kami berharap agar dapat memperlakukan klien kami ini, terhadap tersangka, memperlakukan sama terhadap apa yang dia lakukan terhadap klien kami, yaitu segera dilakukan penahanan. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi tidak pulang 2 hari usai nonton organ tunggal, seorang pemuda ditemukan tewas. Tetaplah bersama kami. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, warga di kawasan aliran irigasi Kelurahan Karya Jaya, Kertapati, Kota Palembang dihebohkan dengan penemuan sesosok jenazah yang mengambang di saluran irigasi Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Setelah diidentifikasi dan divisum luar, identitas jenazah diketahui adalah Hamzah, 19 tahun. Warga Dusun 3, Kelurahan Rohiman, paman korban menjelaskan, sudah 2 hari ini pihak keluarga melakukan pencarian, hingga akhirnya keponakannya tersebut ditemukan telah meninggal.